Baiklah, kalau begitu kita mulai ibadah kita. Maksud saya pelajaran kita. Nanti yang berhalangan bisa mengikuti ringkasan itu ya. Jadi kalian tetap hadir. Ya, baik. Mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas malam ini. Kembali Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, mempelajari pendidikan agama Kristen yang berlandaskan atas kebenaran Tuhan. Biar kiranya kami boleh berkonsentrasi, kami boleh memahami, dan biar kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada kami, sehingga kami bertumbuh dalam keimanan kami, dalam kasih kami kepada Tuhan, dan kami boleh semakin baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami dan kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita melihat ke Alkipedia, ya, Alkipedia di Roma intro, ya. Alkipedia Roma intro. Kita belajar surat Roma. Kenapa Bapak membahas surat Roma? Karena surat Roma ini tebal, cukup tebal, dan 16 pasal dan cukup berat, ya. Sehingga dari surat-surat Paulus, Bapak ingin membantu kalian memahaminya. Memang sudah ada ditulis, tetapi Bapak mencoba menjelaskannya. Kalau surat-surat yang lain relatif tipis, ya, 4 pasal, 6 pasal, ya, 1 pasal, 2 pasal, ya kalian bisa mungkin lebih mudah dalam memahami itu. Tapi Roma ini bisa dibilang tulisan Paulus yang sering kali dikutip, karena ini merupakan apa ya, tema-tema inti, topik-topik inti yang dibicarakan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Baiklah, coba kita melihat apa saja yang ada di dalam kitab Roma tersebut sebagai gambaran besar, agar kalian lebih familiar terhadap surat Roma itu sendiri, dan setidaknya kalian di dalam nanti mendalami daripada kitab Roma ataupun perjanjian baru secara lebih luas, maka kalian bisa lebih mudah memahaminya. Ya, statistiknya, ya ini adalah fakta-fakta tentang kitab Roma. Dalam hal statistiknya itu terdiri dari 16 pasal, 433 ayat, 9.447 kata. Penulisnya adalah Rasul Paulus, ya itu disebutkan dalam Roma 1 ayat 1. Tema daripada kitab Roma adalah kebenaran Allah telah dinyatakan dan kita yang diselamatkan, ya kita yang umat Allah ini, umat Kristiani ini dibenarkan oleh iman. Iman dalam Yesus Kristus, ya. Waktu penulisannya itu sekitar tahun 57 Masehi, tempatnya di Korintus. Jadi seperti yang kita pelajari beberapa waktu lalu bahwa di dalam perjalanan misi Paulus dia juga menuliskan surat-surat, ya, surat-surat kepada jemaat demi untuk membantu jemaat itu lebih memahami akan Tuhan, akan kehendak Tuhan, dan agar mereka semakin bertumbuh, ya, di dalam keimanan mereka, di dalam kasih mereka, dan lain sebagainya. Ya, mengenai tempat di Korintus itu kita bisa bandingkan dengan Roma 15 ayat 25 sampai 32, Kisah 19 ayat 21, pasal 20 ayat 1 sampai 3. Bisa kita bandingkan di sana, ya, bahwa memang Paulus menulis suratnya di Korintus karena memang dia rindu untuk membantu jemaat-jemaat itu untuk memahami kehendak Tuhan dengan lebih dan lebih baik lagi, gitu ya. Karena dia adalah seorang rasul yang memang dipilih untuk bangsa non-Yahudi, ya, terutamanya. Walaupun kalau dia membantu orang Yahudi itu bukan satu hal yang salah, tetapi dia memang dikhususkan untuk bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Jadi dia terbeban untuk membantu mereka memahami kebenaran, ya. Kata kuncinya adalah kebenaran, ya. Kata kunci dari kitab Roma adalah kebenaran. Nah, Kristus, ya, Kristus di dalam kitab ini, ya, secara ringkas adalah bahwa dialah Kristus yang membenarkan kita.
Jadi memang di dalam kitab Roma itu ada kata-kata seperti pembenaran, kebenaran, ya seperti itu ya. Baik, latar belakangnya. Surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling berpengaruh. Ya, 16 pasal ya, jadi panjang. Mungkin karena alasan-alasan itulah surat ini diletakkan di depan ke-13 suratnya yang lain. Jadi Paulus itu punya ya lebih kurang 13 ya, 13 surat. Memang ada yang mengatakan bahwa Ibrani juga ditulis oleh Paulus ya, tetapi ya ada perbedaan pendapat di antara para teolog. Ada yang mengatakan bahwa Ibrani memang tidak terlalu jelas siapa yang menulis, tetapi memang secara konten harmonis dengan Alkitab. Baik, kita katakan saja 13 ya. 13 dan Roma itu lebih di depan posisinya. Jadi setelah Kisah Rasul, Roma, Korintus. Ya, jadi Roma itu karena pertimbangannya karena Roma itu mengandung pengajaran-pengajaran yang sangat sistematis sehingga bagus sekali kalau diposisikan lebih awal begitu. Sehingga kita bisa mengetahui teologi-teologi Paulus, pemahaman Paulus, pengajaran-pengajaran Paulus dari kitab Roma ya. Kitab Roma ini juga disukai oleh banyak teolog-teolog termasuk Martin Luther dan ya banyak lagi, bahkan teolog-teolog modern sekalipun ya. Baik, kita lanjutkan. Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia bukan Yahudi. Bertentangan dengan tradisi gereja Katolik Roma, jemaat di Roma tidak didirikan oleh Petrus atau rasul yang lain. Jemaat di Roma ini mungkin didirikan oleh orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Mungkin juga oleh orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta. Bandingkan Kisah 2 ayat 10. Paulus tidak memandang Roma sebagai wilayah khusus dari rasul lain. Bandingkan Roma 15 ayat 20. Jadi Roma ini tidak jelas siapa yang membangun gerejanya. Jadi ada kemungkinan adalah orang-orang yang memang tadinya sudah diinjili oleh Paulus kemudian pergi ke sana, atau kemungkinan juga yang dari hari Pentakosta. Jadi orang-orang yang bertobat di hari Pentakosta di Yerusalem, kemudian mereka kembali ke Roma dan kemudian merintis gereja di sana ya. Jadi tidak tahu, yang pasti tidak tahu rasulnya siapa yang merintis di situ ya. Jadi ada kemungkinan. Ya bagus juga seperti ini, jadi kita nggak sok tahu gitu. Jadi kalau kita nggak tahu ya nggak tahu aja, kalau mungkin aja gitu. Jadi kita tidak mengklaim karena memang tidak terlalu jelas. Itu artinya kita jujur secara akademis, itu artinya kita objektif gitu ya. Di surat Roma, Paulus meyakinkan orang percaya di Roma bahwa dia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Namun hingga saat itu kedatangannya masih dihalangi. Dia menegaskan kerinduan yang sungguh untuk mengunjungi mereka sehingga menyatakan rencananya untuk datang dengan segera. Jadi memang tipikal Paulus ini, dia selalu ingin merintis gereja di wilayah-wilayah baru dan memfollow up gereja-gereja yang dia rasa perlu pengajaran yang lebih, perlu pemahaman yang lebih. Jadi karakteristik Paulus itu seperti itu. Jadi seperti prinsip dalam misi dia seperti itu ya. Sehingga tidak heran walaupun dia tidak membangun atau tidak mendirikan gereja Roma, dia tetap saja mau mengirimkan surat dan dia tetap ingin membagikan pemahamannya kepada mereka. Ketika menulis surat ini menjelang akhir perjalanan misioner yang ketiga, yaitu bandingkan ada ayat-ayatnya di sana. Paulus berada di Korintus di rumah Gaius, ya. Sementara menulis surat ini melalui pembantunya Tertius, dia sedang merencanakan kembali ke Yerusalem untuk hari Pentakosta sekitar musim semi tahun 57 atau 58 untuk menyampaikan secara pribadi persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi kepada orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Ya, jadi Paulus ini orangnya sangat peduli kepada saudara-saudara pada gereja-gereja di luar daripada bahkan termasuk di luar dari gereja yang dia dirikan gitu ya. Jadi dia mengumpulkan dana dari gereja-gereja non-Yahudi di luar Yerusalem untuk membantu Yerusalem karena Yerusalem sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, luar biasa perhatian daripada Rasul Paulus ini ya. Segera setelah itu Paulus mengharapkan dapat pergi ke Spanyol
untuk menginjil dan mengunjungi gereja di Roma. Pada perjalanannya, untuk memperoleh bantuan dari mereka bila makin ke barat. Jadi dia sebelum ke Spanyol dia ingin lewat Roma, ya. Jadi karena dia ingin agar pemberitaan Injil itu semakin jauh, ya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki kepada bangsa-bangsa lain, ya. Tuhan kehendaki juga, Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul, sampai ke ujung bumi dikatakan, ya. Jadi Paulus betul-betul mengambil tugas tanggung jawab itu, mengambil beban itu, mengambil panggilan itu, ya, memenuhi panggilan itu, ya. Kemudian garis besar dari Roma 1 ayat 1 sampai 17 itu adalah pendahuluan. Roma 1 ayat 18 sampai 3, ya, sampai pasal 3 ayat 20, ya, itu adalah kebutuhan mendesak manusia akan kebenaran. Kemudian pasal 3 ayat 21 sampai pasal 5 ayat 21 itu penyediaan kebenaran yang mulia oleh Allah. Kemudian pasal 6 ayat 1 sampai 8 ayat sampai pasal 8 ayat 39 itu adalah kebenaran berkarya melalui iman. Kemudian pasal 9 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36 itu adalah kebenaran oleh iman berkaitan dengan Israel. Kemudian pasal 12 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 13, penerapan praktis dari kebenaran oleh iman. Dan kemudian pasal 15 ayat 14 sampai pasal 16 ayat 27 itu penutup, ya. Nah, jadi dalam kitab Roma ini, kalau kamu baca garis besarnya pada Alkipedia, ya memang seperti itu. Mungkin agak lebih sulit, ya, di dalam mengingatnya. Tetapi Bapak ingin memberikan kalian yang lebih ringkas dan mungkin lebih mudah untuk diingat, ya. Jadi pada pasal 1 ini mungkin lebih ringkas, dan kalau kalian menjawab ini Bapak benarkan kalau misalnya ada soal pilihan berganda begitu. Pasal 1 sampai pasal 4 itu berbicara tentang manusia, berbicara tentang dosa, dan berbicara tentang keselamatan. Pasal 1 sampai yang keempat, ya. Pasal 1 sampai yang keempat berbicara tentang itu, ya. Kemudian pasal 5 sampai pasal yang ke-8. Pasal 5 sampai ke-8 itu berbicara tentang pengudusan. Jadi setelah kita diselamatkan, ya, setelah kita mendapat anugerah keselamatan itu, ya, setelah kita mendapat anugerah keselamatan itu, lalu kita dikuduskan. Dikuduskan artinya selama kita masih hidup, kita terus dibentuk oleh Tuhan. Sehingga semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dikatakan dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30, ya. Nah, jadi pada pasal-pasal awal itu banyak berbicara tentang manusia, tentang dosa, tentang keselamatan. Itu pasal 1 sampai 4. Bapak ulangi sedikit, ya. Kemudian pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-8 berbicara tentang pengudusan, ya. Pasal 9 sampai pasal 11 itu banyak berbicara tentang Israel. Dibicarakan di situ gimana Israel kalau keselamatan juga dianugerahkan kepada orang yang bukan Israel. Bagaimana orang Israelnya, gitu. Mereka juga disebut umat Tuhan, ya, begitu. Nah, itu dibahas pada pasal 9 ayat yang ke-11. Pasal 9 ayat yang ke-11, ya. Nanti kalian akan mempelajari juga hal ini dalam, atau ketika kalian mempelajari tentang ilmu tentang akhir zaman, ya, eskatologi. Jadi ada satu teori akhir zaman yang mengatakan bahwa nanti pada akhirnya ini namanya progressive dispensationalis. Jadi teori ini mengatakan nanti pada akhirnya orang Israel dan orang Kristen itu akan sama-sama bertumbuh. Ya, sama-sama bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka. Begitu. Dan pada akhirnya keduanya satu di dalam
Kristus, baik Israel ataupun yang non Israel, begitu ya. Itu adalah teori progresif dispensasionalis. Tapi ada juga yang dispensasionalisme lama yang mengatakan bahwa nanti gereja itu digeser oleh Israel, seperti itu. Ya, ada juga yang mengatakan begitu. Yaitu dispensasionalis yang lebih awal, lebih lama, lebih lawas dia ya. Tetapi progresif dispensasionalis mengatakan ya bahwa nanti pada akhirnya sama-sama bertumbuh, pada akhir zaman nanti keduanya akan satu di dalam Kristus karena rajanya kan sama. Jadi raja daripada keturunan Daud yang dikatakan dalam Ibrani pasal 9, raja yang kekal itu adalah Kristus, dan itu juga adalah raja daripada umat Kristiani, orang percaya. Ya, raja daripada segala raja, begitu. Itu pada pasal 9 sampai 11 berbicara tentang gimana nih Israel gitu kan. Itu pasal 9 sampai 11. Kemudian pasal 12 ya. Oh ya, ada ayat yang terkenal pada pasal 9 di mana Rasul Paulus mengatakan tidak semua Israel itu adalah Israel. Jadi Paulus berbicara tentang Israel yang percaya kepada Yesus dan Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya dibilang not all Israel are Israel. Tidak semua Israel itu adalah Israel. Israel yang dimaksud oleh Paulus nantinya yang akan bersatu dengan gereja adalah Israel yang percaya kepada Yesus ya. Yaitu pasal 9 sampai 11, kemudian pasal 12 berbicara tentang penerapan praktis. Pasal 12 sampai pasal 15 ayat 13 itu berbicara tentang penerapan praktis dari kebenaran oleh iman. Jadi Paulus memang biasanya begitu dalam pengajarannya, tidak lupa untuk berbicara tentang apa nih implikasi daripada pengajarannya. Apa implikasi dari pesan-pesan teologisnya? Apa hal yang perlu dipraktekkan? Nah, ini adalah contoh yang bagus sekali di dalam mengajar, di dalam berkhotbah. Ya. Kalau kita mengajar, kalau kita berkhotbah, sebaiknya atau idealnya jangan lupa apa implikasinya dan apa yang seharusnya kita lakukan dari pesan-pesan teologis itu. Gitu. Jadi ketika dia tadi menjelaskan tentang manusia, dia menjelaskan tentang keselamatan, dia menjelaskan tentang dosa, dia menjelaskan tentang Israel, dia menjelaskan tentang pengudusan. Lalu pada akhirnya dia berbicara tentang apa hal-hal praktis, apa hal-hal yang seharusnya mereka lakukan berlandaskan atas hal-hal yang tadi dia sudah sampaikan, begitu ya. Jadi pada pasal 12 sampai yang ke-15 itu berbicara tentang penerapan praktis. Penerapan praktis ya. Kita bisa lihat di situ ya bahwa orang percaya ya haruslah menyerahkan dirinya sebagaimana pada ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang ya dikatakan di sini saudara-saudara, ya ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita, itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Nah ini udah berbicara tentang hal praktisnya, kalau tadi yang awal-awal itu banyak bicara tentang hal teologis. Ya. Ayat 2, jangan ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, dan yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Itu banyak hal-hal yang praktis yang dibahas pada pasal 12 sampai pasal yang ke-15. Kemudian penutup, ya dalam penutup kita bisa melihat bahwa Paulus itu punya banyak kenalan, ya punya banyak kenalan di jemaat Roma, walaupun dia tidak mendirikan jemaat itu. Di mana dia mengenal mereka, kemungkinan di dalam perjalanan, kemungkinan di
kota-kota yang lain gitu ya. Ya, dia sebutkan ada banyak nama, nanti kita temukan dalam pasal yang ke-16, walaupun dia tidak mendirikan gereja itu, tetapi dia punya banyak kenalan di sana. Dia kenal di sana Priscilla dan Aquila. Ya, pasal 16 ayat 3, ayat 5 ada Epenetus. Pasal yang pasal 16 ayat 7 ada Andronikus, Junias. Ayat 8 Ampliatus, ayat 9 Urbanus, ayat 10 Apeles, Aristobulus, ya, ayat 11 Narkisus, ayat 12 Trifena, Trifosa, ya, ayat 13 Rufus, ayat 14 Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, ayat 15 Philologus, Julia, Nereus, Olimpas, dan seterusnya. Wah, ini contoh yang baik ya. Dia punya sahabat banyak di gereja. Ya, kalau kita nggak punya sahabat di gereja, ini mungkin suatu inspirasi juga ya buat kita ya. Supaya kita punya sahabat juga di gereja ya. Jadi bukan hanya kita datang, setelah itu kita pulang ya. Tidak ada kenalan, tidak ada sahabat kita di gereja. Kalau kita baru di satu tempat, oke, maklum, tapi alangkah baiknya kalau kita juga mempunyai relasi yang baik dengan saudara-saudara seiman, ya. Bagaimana di dalam Zoom ini ya? Di dalam Zoom ini ya Bapak berharap kalian juga sudah mengenal satu sama lain dengan baik, makanya ada kelompok gitu ya, kelompok untuk sharing itu. Ya, Bapak berharap kalian adakan pada bulan Maret satu kali dan nanti April satu kali lagi ya. Baik, kemudian tujuan dari surat Roma. Paulus menulis surat ini untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma serta rencana pelayanan ke Spanyol. Tujuannya lipat dua. Yang pertama karena jemaat Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputarbalikan mengenai berita dan ajaran Paulus. Jadi Paulus ini kan juga ya suka difitnah juga ya. Ya, makanya kita juga harus mendoakan pemimpin-pemimpin gereja karena ada kemungkinan bahwa mereka juga bisa saja difitnah oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Jadi ya seperti halnya Rasul Paulus ini gitu ya. Ya, tapi mungkin juga dia salah mungkin, tetapi ya kita sebaiknya mendoakan mereka agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Paulus merasa perlu untuk menulis Injil yang telah diberitakannya selama 25 tahun. Jadi Paulus melalui surat Roma ini juga mengklarifikasi kabar-kabar angin tentang dia, tentang pengajarannya yang mungkin dibilang oh pengajarannya lain ini sesat ini gitu-gitu mungkin ya. Jadi dia luruskan ini loh maksud saya, ini dasarnya, ini gambarannya, ini ayatnya gitu. Ya, dalam surat Galatia dikatakan bahwa Paulus sebagai rasul juga mendapatkan wahyu langsung daripada Kristus dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-12. Jadi Rasul Paulus itu bukan rasul kelas 2, bukan rasul yang apa ya? Bukan rasul yang salah begitu. Dia memang rasul gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua, dia berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam gereja karena sikap salah orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi. Dan orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi. Jadi juga membantu agar orang Yahudi dan orang non-Yahudi mereka juga mempunyai relasi yang baik. Ya, itu tujuan suratnya. Karena orang Yahudi itu udah beberapa kali diusir ya dari Roma. Jadi beberapa kali oleh kaisar orang Yahudi diusir dari Roma sehingga setelah peraturan itu dinormal kembali, setelah peraturan itu dipulihkan, orang Yahudinya kan balik lagi ke Roma. Ya, tetapi kan otomatis sudah mulai ada semacam perasaan-perasaan yang agak tidak nyaman begitu ya. Ya, jadi melalui surat Roma ini Paulus ingin
membangun jembatan atau relasi di antara orang yang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Itu termasuk tujuan dia, ya. Tema-tema kunci ya anugerah, ya, tentang anugerah. Ya, kebenaran yang berkali-kali ditanamkan ialah bahwa jika kita dapat menjadi Kristen, Allah yang harus melakukannya. Jadi anugerah Allah itu diberikan dengan cuma-cuma, kita tidak dapat melakukan sendiri. Ya, namun demikian kita tidak boleh juga menganggap hal itu sepele. Ya, telusurilah tema ini dalam seluruh surat Roma, pasal 1 ayat 7, pasal 2 ayat 4, pasal 3 ayat 24, pasal ayat 27, pasal 4 ayat 16, pasal 5 ayat 15, ayat 17, ya. Kemudian ayat 21, pasal 6 ayat 1, pasal ayat 15, pasal 11 ayat 5 sampai 6, ya. Jadi tentang anugerah. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah oleh iman dalam Yesus Kristus. Jadi memang pemberian Allah. Bukan karena bagusnya kita, bukan karena hebatnya kita. Begitu. Jadi bagian kita itu, bagian daripada bagiannya kita ini adalah percaya. Percaya akan pekerjaan Kristus. Percaya akan penebusan yang Kristus. Bahwa dengan itu maka dosa-dosa kita telah ditebus, ya, telah diampuni. Maka kita terakses dengan anugerah Allah tersebut, begitu. Jadi keselamatan adalah anugerah Allah karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita sehingga kita bertobat dan percaya, dan kita terakses dengan anugerah itu dengan pertobatan dan iman kita. Begitu, ya. Jadi iman itu maksudnya kita percaya akan Tuhan, bahwa dia akan menggenapi janji-janjinya. Bahwa dia yang mengerjakan keselamatan untuk kita di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib untuk kita. Kita percaya kepada dia, kita percaya akan pekerjaannya, gitu, ya. Jadi bukan karena kebaikan kita, karena kehebatan kita maka kita diselamatkan. Makanya dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah oleh iman. Pemberian Allah, kasih karunia Allah. Iman itu maksudnya apa? Iman itu maksudnya kita percaya akan Tuhan, akan apa yang dia lakukan. Bahwa dengan itu semua, dengan apa yang dia lakukan, maka kita akan mendapatkan janji-janjinya, termasuk tentang penebusan, pengampunan dosa. Begitu, ya. Kemudian tentang iman, ya, tentang iman. Itu juga merupakan tema-tema kunci dalam kitab Roma. Ya, kita mendapat anugerah cuma-cuma dari Allah oleh iman kepada Kristus pada saat yang sama. Tidak berarti kita hanya semata-mata percaya tentang dia, tetapi menerima firman Allah, menaatinya dan mengakui Kristus. Perhatikan bagaimana Paulus menekankan tentang iman dalam surat ini. Dan juga bagaimana ia mendefinisikannya. Apakah iman kita cukup besar? Ya, itu ada ayat-ayatnya di sana, kalian bisa lihat. Kalau kalian lihat pada prakteknya, meskipun orang-orang telah diselamatkan, contohnya jemaat Tesalonika, walaupun sudah diselamatkan, Paulus nggak mengatakan, ya sudah, kalian sudah diselamatkan. Ya, tetapi Paulus terus mengajar mereka. Paulus terus mendorong mereka agar terus bertumbuh di dalam pemahaman dan juga di dalam kehidupan dan karakter mereka. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Ya memang kita sudah diselamatkan, tetapi kita kan masih punya banyak waktu di dalam hidup kita. Lantas apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Ya bertumbuh di dalam pemahaman, di dalam kepribadian kita, dalam karakter kita, dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam pasal 8 dikatakan, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Gitu. Jadi kalau dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti kita bekerja supaya selamat, tetapi karena kita udah selamat, maka kita terus melakukan hal-hal yang baik. Itu maksudnya, kerjakanlah keselamatanmu.
Kita terus bertumbuh, kita terus menjadi semakin baik dan semakin baik. Karena memang kita mempunyai karunia itu, kita memang mempunyai potensi itu, kita memang mempunyai kapasitas itu dari Tuhan, gitu ya. Kemudian tema yang selanjutnya, tema kunci yang selanjutnya adalah pembebasan atau pembenaran. Kata di atas diambil dari istilah yang ada dalam sidang pengadilan. Allah membebaskan atau membenarkan pendosa, menyatakannya benar oleh karena apa yang telah Yesus lakukan sebagai penggantinya. Lihat bagaimana Paulus mengaitkan ini dalam kematian Kristus dan iman. Ya, pembebasan atau pembenaran. Jadi kita dibenarkan bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Kristus. Karena apa yang telah Dia lakukan untuk kita di atas kayu salib. Sebagaimana dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Artinya apa? Artinya kita ini benar bukan karena kita, tapi karena Tuhan, karena Yesus. Itu seperti kita ini menerima transfer kebenaran dari Tuhan, dan dosa-dosa kita transfer kepada Tuhan. Begitu. Jadi karena Tuhan mentransfer kebenarannya kepada kita, maka kita menjadi benar di hadapan Allah secara posisional, gitu ya. Makanya kita tidak dihukum, makanya kita tidak mendapatkan hukuman kekal pada akhirnya. Karena apa? Karena kebenaran Kristus telah ditransferkan kepada kita. Sehingga kita benar karena Kristus, bukan karena pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya sangat penting sekali untuk memperingati Jumat Agung ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, itu adalah Dia menebus kita. Kebenarannya Dia transferkan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kebenaran itu diimputasikan kepada kita. Dan dosa-dosa kita kita imputasikan kepada Dia. Sehingga kita menjadi benar karena Kristus, bukan karena perbuatan kita. Begitu. Ya, itu adalah tentang pembenaran, ya. Kebersamaan. Perhatikan apa yang Paulus katakan bahwa kita semua berdosa dan kita diselamatkan bersama-sama. Ia menggunakan gambaran tentang tubuh ketika ia ingin menunjukkan bagaimana kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Walaupun hal-hal yang mengganggu dan memecah belah Kristen pada zaman Paulus berbeda dengan masa kini, apakah ia memberikan pedoman yang dapat kita terapkan saat ini? Khususnya lihat pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 7. Ia berbicara juga tentang kebersamaan, ya. Allah adalah Raja, yaitu juga tema kunci. Kita mendapat kesan yang jelas bahwa walaupun manusia tidak percaya, Allah tetap mengendalikan dunia sebagaimana Ia mengatur kehidupan Kristen. Hal ini menjadi jaminan yang sangat berarti bagi mereka yang percaya. Walaupun kita tidak dapat mengerti bagaimana Ia melakukannya. Bacalah seluruh pasal 9 dan 10 sekali lagi, bagaimana keduanya saling mengisi. Ya, sama seperti yang Bapak katakan tadi, dalam teori progresif dispensasionalis, bahwa Allah adalah Raja, ya. Janji Tuhan bahwa keturunan Daud akan menjadi raja untuk selamanya. Ya, kita tahu siapa keturunan Daud itu kan, yang menjadi raja kekal itu kan. Dialah adalah Kristus, ya. Seperti itu. Survei, ya, tema surat Roma diketengahkan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, yaitu bahwa di dalam Tuhan Yesus dinyatakan kebenaran Allah sebagai jawaban terhadap murkanya kepada dosa. Seperti yang Bapak katakan, pasal 1 sampai pasal 4 berbicara tentang manusia, berbicara tentang dosa, dan berbicara tentang keselamatan. Ayat yang paling favorit, yang paling gampang diingat di dalam kitab Roma adalah Roma 3 ayat 23. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, itu ya. Kemudian Paulus menguraikan kebenaran-kebenaran dasar dari Injil. Pertama, Paulus menekankan bahwa persoalan dosa dan kebutuhan manusia akan kebenaran adalah umum. Karena baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi berada di bawah dosa, dan karena itu di bawah murka Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, terlepas dari karunia kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi,
tidak ada pilihan selain daripada percaya kepada Yesus. Tanpa itu maka kita tidak dapat diselamatkan. Kita tidak dapat diselamatkan dengan upaya kita sendiri. Hanya upaya Tuhan, hanya pekerjaan Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Hanya pekerjaan Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Setelah dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia melalui iman, dan setelah mendapatkan keyakinan akan keselamatan kita, ya pasal 5, karunia kebenaran Allah itu dinyatakan dalam kematian kita bagi dosa dengan Kristus. Ya, pasal 6. Pembebasan kita dari pergumulan untuk mencapai kebenaran menurut hukum Taurat. Pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah dan hidup baru kita melalui Roh yang menuntun kita kepada kemuliaan. Allah sedang mengerjakan rencana penebusannya kendati ketidakpercayaan Israel. Itu pasal 9 ya. Pasal 8 berbicara tentang Roh Kudus ya. Jadi di pasal 8 dikatakan bahwa kita ini milik Kristus dan Roh Kristus itu ada diam di dalam kita. Ya, itu pasal 8 berbicara tentang Roh Kudus ya, Roh Kristus. Akhirnya Paulus menyatakan bahwa kehidupan yang diubah dalam Kristus mengakibatkan penerapan kebenaran dan kasih pada semua bidang kelakuan sosial, sipil, dan moral. Pasal 12. Ya, pasal 12 itu berbicara sekali lagi tentang hal-hal praktis, etika, dan lain sebagainya. Ya, penerapan. Paulus mengakhiri surat Roma dengan keterangan tentang rencananya pribadi, pasal 15, dan ucapan salam pribadi yang panjang, karena banyak kenalan juga di sana. Nasihat terakhir dan sebuah kidung pujian, itu pasal yang ke-16. Ciri-ciri khas tujuan, 7 ciri utama menandai surat ini. Pertama, surat Roma merupakan surat Paulus yang paling sistematis. Ya, jadi kalau orang tanya, apa buku teologi sistematika yang pertama? Ya bisa dibilang kitab Roma. Itu adalah buku teologi sistematika yang pertama. Paulus menulis dengan gaya tanya jawab atau gaya diskusi. Ya, itu yang kedua. Ciri ketiga, Paulus memakai PL secara luas sebagai kekuasaan Alkitabiah dalam menyampaikan sifat sesungguhnya dari Injil. Keempat, Paulus menyampaikan kebenaran Allah sebagai inti penyataan Injil. Kelima, Paulus memusatkan perhatian kepada sifat rangkap dari dosa bersama dengan persediaan Allah di dalam Kristus untuk masing-masing aspek. Pertama, dosa sebagai pelanggaran pribadi. Kedua, prinsip dosa. Ya, itu pada poin kelima. Ciri yang keenam, Roma 8 adalah uraian yang paling luas dalam Alkitab mengenai peranan Roh Kudus. Tadi kita sudah bicarakan. Ciri yang ketujuh, surat Roma berisi pembahasan yang paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi, terkecuali suatu golongan sisa atau remnan istilahnya ya, kaum sisa. Dan tentang rencana penebusan Allah yang bermula dari Israel dan akhirnya menuju kembali kepada Israel. Yaitu kira-kira gambaran umum daripada surat Roma. Ya, jadi secara garis besarnya tadi seperti yang Bapak katakan, pasal 1 sampai pasal 4 berbicara tentang manusia, tentang dosa, tentang keselamatan. Pasal yang ke-5 sampai yang ke-8 tentang pengudusan, pasal 9 sampai 11 tentang Israel, pasal yang ke-12 tentang hal-hal etis yang praktis, hal-hal yang diterapkan dengan dasar pengajaran-pengajaran teologis yang sebelumnya dia telah berikan atau paparkan. Demikian yang Bapak bisa sampaikan, semoga bisa berguna untuk kita. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dan juga bisa kalian baca kembali atau mengulangi dokumentasi video ini ya. Baiklah, mari kita menutup pembacaan firman sebelum kita melanjutkan dengan diskusi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan, di mana pada hari ini kami juga akan memperingati Jumat Agung, di mana pekerjaan Kristus telah dilakukan demi agar kami boleh dibenarkan, di mana Kristus yang kami percaya telah mengimputasi kebenarannya, dan kami juga mengimputasi dosa-dosa kami.
sehingga dengan begitu kami boleh mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang baik ini, atas kabar baik ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi syukur dan sukacita kami dan memberikan kami semangat di dalam menjalani kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.